Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. DJI Drone 4K Ultra di hari ini akan melihat betapa mantap terlihat seperti desain underpass Dewi Sartika Depok. Ya, seperti apa progres underpass Dewi Sartika Depok, maka saya akan mengajak sobat keluarga semua melihat dulu. Kita akan drone view terlebih dahulu, menjelajahi area pekerjaan dari underpass Dewi Sartika, sebelum nanti kita akan map view untuk melihat bagaimana sudah terbentuk, sudah mulai terlihat seperti sketsa yang sudah dibuat tentunya terkait dengan proyek underpass Dewi Sartika. Pada video sebelumnya ya, saya sudah menampilkan, jadi di titik simpang Sengon ya, saya juga sudah buatkan penjelasannya bagaimana di sana ada jalan Pitara, jalan Sawangan, jalan Salak, jalan Nusantara, yang mungkin sudah saya jelaskan juga tentang rencana pelebaran jalan yang ada di simpang Sengon. Dan perlu saya tekankan kembali bahwa pelebaran di simpang Sengon bukan termasuk proyek dari underpass Dewi Sartika. Namun, proyek pelebaran jalan di sana nanti akan mendorong akses ya, kemudahan akses untuk masuk ke area underpass Dewi Sartika ini. Nah, untuk yang masuk dalam proyek underpass Dewi Sartika adalah pelebaran jalan Dewi Sartika ini, yang saat ini kita lihat tuh sudah ada kendaraan-kendaraan yang parkir ya di bagian yang sudah proses atau sudah selesai proses pengecoran dari pelebaran jalan Dewi Sartika. Nah, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apakah nanti itu akan ada parkiran atau seperti apa, apakah akan seperti itu, nanti tentunya akan berbeda ya. Pengaturannya segala macamnya tentunya akan berbeda saat nanti underpass Jalan Dewi Sartika atau underpass Dewi Sartika telah dioperasikan, tentunya nanti akan jelas berbeda. Seperti apa, maka nantikan saja secara tahap demi tahapan ya. Tentunya nanti akan terlihat jelas berbeda. Jadi Jalan Dewi Sartika ini nantinya ke depan akan benar-benar terlihat berbeda. Nah, mungkin ada yang baru bergabung, akan saya bantu menjelaskan bagaimana kebermanfaatan dari proyek ini atau underpass Dewi Sartika Kota Depok tahun 2022 yang direncanakan selesai pada Desember 2022. Jadi perlintasan kereta api ini yang kita sedang lihat ya. Ini adalah kereta api di mana nantinya akan ada sisi underpass terbuka, lalu ada underpass yang tertutup ya. Dan posisi ada frontek dan juga ada jalan pendamping, dan juga ada saluran air kali baru. Nah, di posisi yang nantinya akan putaran balik itu berada di atas dari underpass tertutup, sedangkan nanti yang melintas di underpass Dewi Sartika mulai dari sisi underpass yang terbuka hingga nanti masuk ke bagian underpass yang tertutup, lalu keluar lagi ke bagian underpass yang terbuka di sisi sebelah kanan. Kalau kita lihat saat ini ya, di sisi sebelah kanan dari saluran air yang nantinya sudah atau sedang dibangun ya. Kita lihat di sini ada yang sedang dibangun, ada box culvert ya, persis di sebelah sisi kanan dari saluran air ini. Nah, di jalan Dewi Sartika menuju ke jalan Remargonda ini, itu kalau di jam aktif, jam berangkat dan pulang kerja, setiap 2 menit itu kereta tuh lewat ya. Setiap 2 menit kereta tuh lewat. Sedangkan di Jalan Dewi Sartika itu kan areanya area niaga, seperti yang tadi sudah dilihat ya, bahwa ada banyak sekali yang juga parkir di sana untuk berbelanja dan segala macamnya. Maka dibangunlah area underpass Dewi Sartika. Nah, saya juga sudah mendapat bocoran nih rencananya. Ada bagaimana perencanaan yang nantinya mungkin ke depan bagaimana penataan di daerah Jalan Dewi Sartika. Namun kita harus bersabar dulu ya.
Jadi nanti tahap demi tahapannya, mari kita coba nikmati terlebih dahulu. Sampai nanti jika sudah waktunya, mungkin saya akan sampaikan kembali tentang rencana dari penataan yang ada di Jalan Dewi Sartika. Nah, kalau saat ini kita sedang melihat ke arah Jalan Raya Margonda. Di sebelah sisi kanan kita ini adalah Jalan Raya Margonda ya. Nah, ini adalah jalan yang juga bisa dikatakan adalah jalan aktif ya, jalan utama dari kota Depok ini ya. Dan kita lihat di titik ini ada beberapa alat berat ya, ekskavator, ada juga vibro roller. Nah, di sini adalah titik di mana ekskavator berwarna kuning adalah merupakan rencana dari titik terakhir, posisinya menanjak ya. Jadi menanjak terakhirnya di sini manuvernya, karena kan titik underpass Dewi Sartika ini masih kita posisikan sebagai satu arah ya. Jadi menuju ke arah Jalan Raya Margonda, maka di sini menanjak terakhirnya berada di ekskavator berwarna kuning. Sedangkan nanti ke depan ada jalan pendamping yang nantinya untuk jalan warga sekitar yang di mana area dekat dengan perlintasan kereta api ya, namun tetap tidak akan bisa melintas lagi di area perlintasan kereta api. Nah, namun tetap dibuatkan jalan pendamping untuk warga yang nanti keluar yang ingin menuju ke arah Jalan Raya Margonda, dan inilah titik terakhirnya ya. Oke. Nah, sekarang kita coba melihat dari map view ya. Nah, di sini saya katakan bahwa dari map view ini saya kembali lagi ke Simpang Sengon. Nah, tadi kan kita melihat dari sisi drone view-nya kurang lebih untuk melihat sisi area kerja dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang kita melihat dari kacamata map view untuk membandingkan dengan sketsa yang pernah dibuat atau sudah banyak sekali di-share di banyak channel ya, tentang sketsa underpass Dewi Sartika. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan drone yang saya ambil atau video drone yang saya ambil saat ini. Nah, ini masih kurang lebih kita baru melihat area pelebaran jalan. Nah, ini ya, dimana kita kalau bandingkan dengan sketsa underpass Dewi Sartika. Nah, makanya kita masih terus ya. Ini masih posisinya kita lihat ya, di sini ada pekerjaan untuk beberapa titik penataan utilitas ya, seperti halnya pekerjaan dari PLN ataupun juga provider dan lain sebagainya ya, PDAM dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan terus ya, ini kita melewati Sutet ini. Kita lihat ya, kalau dari sini ada Sutet di bawah kita. Nah, di sini saya tidak bisa terlalu cepat ya, karena posisi saya juga kameranya sedang menghadap ke bawah. Nah, inilah kita mulai ke sketsa di mana akan melebar lagi jalurnya. Karena memang di sinilah kurang lebihnya direncanakan akan mulai menurun ya. Kita lihat di sini titik ini kita juga sudah mulai keluar ya, kurang lebihnya agak lebih melebar jalannya. Seperti sketsa lah kurang lebihnya. Kita juga melihat bagaimana sisi-sisi yang sudah dilakukan proses pengecoran ya, pengecoran jalan. Dan tampak dari udara ini, dari map view ini, nah ini masih di area terbuka nih ya, nanti underpass terbuka. Kalau tadi ya, jadi posisikannya seperti di video sebelum kita memasuki area map view kan tadi sudah saya tunjukkan di mana area ada underpass terbuka. Nah, disinilah nanti akan ada underpass tertutup, itu adalah untuk posisi putaran balik ya. Jadi dari Jalan Dewi Sartika nantinya ingin berputar balik itu maka berada di posisi di atasnya bagian dari underpass yang tertutup. Nah, juga nanti begitu pula dari jalan yang berada di samping rel kereta api ini ya. Jadi nanti ada jalur di mana dia akan melintas di posisi bagian dari underpass yang tertutup yang saya berikan berwarna merah ini. Sedangkan di bagian sisi garis kuning ini adalah
kurang lebihnya akan menjadi bagian sisi dari underpass yang terbuka. Nah, kurang lebihnya akan putaran baliknya kurang lebih seperti ini. Jadi dia di atas bagian yang tertutup ya. Nah, gitu. Jadi kalaupun kita nanti ingin terus, maka kendaraan akan melintas ke bagian bawah, lalu keluar lagi di bagian underpass yang terbuka. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi bagian underpass terbuka itu artinya dia tidak ada bagian box gitu ya. Kalau bisa dikatakan kalau di beberapa bahasa pembangunan jalan tol itu, kalau saya mengatakan sebagai box traffic begitu ya. Jadi dia tertutup gitu. Nah, kalau ini dia bagiannya bagian underpass yang terbuka, jadi di bagian atapnya itu tidak tertutup, tidak ada penutupnya. Gitu ya. Jadinya dia terbuka begitu saja. Dan bagian yang tertutup itulah nanti digunakan sebagai jalur putaran balik dan melintas ke bagian sisi di mana ada jalan samping rel itu ya. Nah, di sini ada jalan warga. Nah, apa sih bedanya jalan pendamping warga ini dengan frontage ya? Nah, jalan frontage itu adalah bisa dikatakan jalannya sebenarnya sudah ada gitu ya. Jadi bukan membangun lagi jalan baru. Nah, kalau jalan pendamping ini adalah bisa dikatakan sebagai jalur yang baru dibangun gitu ya, baru dibuat. Nah, di mana di antara jalan warga ada saluran air ya. Di antara jalan warga dengan jalur underpass Dewi Sartika itu ada saluran air Kali Baru. Jadi ini adalah saluran air Kali Baru yang kurang lebihnya existing sudah ada, namun ini dipercantik atau dibuatkan box culvert. Nah, gitulah kurang lebihnya ya. Dengan kalau tidak salah sih tingkat kedalamannya pun sama ya. Namun ini dibuatkan box agar lebih kuat dan menjadi struktur penting lah agar tidak terjadi banjir dan lain sebagainya. Nah, inilah kondisi terkini dari map view ya. Nah, ini di sini nanti dia akan naik ya. Dia akan mulai menanjak terakhir di sini, di mana posisi sebelum jembatan jalan pendamping warga ini. Nah, berada di ekskavator kuning yang tadi saya katakan, dia akan posisinya terus menanjak keluar dari titik underpass untuk bergabung menuju ke Jalan Raya Margonda atau Jalan Margonda Raya Kota Depok. Ya, jadi inilah kurang lebih sketsanya ya, yang sudah mulai tampak seperti sketsa maksud saya. Jadi pembangunan underpass Dewi Sartika ini progresnya saat ini sudah mirip dengan sketsanya. Oke, jadi seperti itulah informasinya untuk yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita doakan semoga pembangunan dari underpass Dewi Sartika diberikan kelancaran, seluruh petugas diberikan kesehatan, dan semoga semua tantangannya bisa segera diberikan kelancaran untuk diselesaikan. Dan kita doakan semoga target di akhir Desember 2022 juga bisa terselesaikan. Jika ada saran ataupun pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.